Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya maggot BSF dan ternak unggas, jenis apapun pakan maggotnya semua bisa untuk membuat medianya kering dari nol sampai panen. Ikuti videonya sampai selesai. Dalam budidaya maggot BSF, terutama bagi para pemula, kadang masih bertanya-tanya, pakan ini bisa kering atau membuat media kering, atau pakan ini selalu basah. Nah, sebenarnya dalam budidaya maggot BSF, kalau sudah ketemu, kalau sudah terbiasa dalam pola pakan, itu bisa membuat media maggot BSF itu selalu menjadi kering atau mamel. Nah, untuk itu dalam membuat media kering dari nol itu harus diperhatikan adalah pola pakan. Sebelum pola pakan itu kita pelajari, kita harus juga mengenal jenis pakan. Jenis pakan ada yang mengandung kandungan air yang banyak, ada juga yang mengandung kandungan airnya sedikit, atau jenis pakan yang bisa membuat media menjadi remah atau media menjadi kering seperti kohe terutama. Nah, itu setelah mengenal jenis-jenis pakan seperti itu, baru kita belajar cara pola pakan. Apalagi bagi para pemula, kadang-kadang itu saking semangatnya, saking senangnya, itu pemberian pakan itu selalu over. Nah, selalu over tuh maksudnya saking senangnya pakan belum habis, dikasih lagi yang akhirnya medianya menjadi becek. Nah, kalau misalkan medianya menjadi becek karena pemula mungkin belum bisa mengatasi atau mengembalikan media menjadi remah kembali, bagaimana, kebingungan akhirnya. Nah, untuk membuat yang mau membuat medianya selalu kering dari nol nyampe panen, itu kenali dulu pola pakan. Nah, seperti ini. Ini pakan ini belum habis, bisa dikatakan belum habis karena masih ada sisa-sisa pakan yang belum habis. Nah, seperti ini jangan diberikan pakan dulu, tunggu sampai pakannya habis baru diberikan pakan lagi, atau medianya agak kering atau mamel baru diberikan pakan lagi. Jadi jangan terburu-buru. Nah, seperti ini juga. Nah, ini juga pakannya belum habis, jadi jangan ditambahkan lagi seperti itu. Nah, kadang-kadang karena saking semangatnya ya tambahkan lagi pakan melimpah, ditambahkan lagi, akhirnya menjadi becek. Dari penetasan juga seperti itu, jadi jangan sampai kita tambahkan pakan terus yang akhirnya menjadi becek di media penetasan, dan pemindahannya pun akan kesulitan. Nah, kalau udah basah, sudah saya kasih tahu di video sebelumnya, yaitu caranya sebelum memindah pakan itu diberi kohe dulu 2 hari atau 3 hari, atau misalkan 1 hari udah cukup remah ya langsung kita pindah, kalau belum sampai 2 hari 3 hari. Nah, dari penetasan kalau misalkan medianya itu becek, atau yang jelas kalau penetasan biasanya becek karena baby maggot itu suka dengan yang kandung airnya beceknya, maksudnya nggak becek berair beneran. Itu media baby maggot senang dengan media air atau media yang becek. Nah, itu tunggu sampai pakannya habis baru kita pindahkan. Nah, seperti ini juga. Ini masih agak basah, pakannya masih sisa, jangan sampai ditambahkan dulu. Nah, kalau udah seperti ini, sudah mamel, pakan sudah habis. Nah, ini baru ditambahkan pakan lagi. Nah, seperti ini pakan sudah habis, baru ditambahkan lagi. Cara pemberiannya akan saya berikan simulasinya. Kebetulan tempat kita itu banyak pakan gratis, yaitu kentos kelapa. Nah, seperti ini. Nah, kentos kelapa ini kandungan airnya sangat banyak sekali, bahkan
tempat yang tarui kentos itu enggak akan kering-kering tempatnya, tanahnya, karena saking banyaknya airnya. Jadi pemberian pakannya cukup secukupnya, atau jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ini sangat becek sekali. Nah, secukupnya saja dikira-kira. Diperkirakan 1 hari habis. Nah, biar apa? Itu tadi tujuannya untuk menghasilkan medianya selalu kering dari 0 sampai panen. Nah, perkiraan saja. Nah, kalau misalkan kandungan airnya agak sedikit, pakannya ya agak banyakin dikit nggak masalah. Karena nantinya hasilnya juga akan remah. Nah, kalau kandungan airnya banyak seperti ini ya secukupnya. Yang penting 1 hari habis. Nah, otomatis nanti medianya menjadi remah setiap saat atau dari 0 sampai panen. Nah, ini juga, ini medianya udah kering nih. Seperti ini, dia remah kembali atau terlalu remah, udah remah atau sudah mamel. Nah, ini baru ditambahkan pakan. Pakannya juga sudah habis, kita lihat. Pakannya secukupnya agar medianya selalu remah. Jangan sampai berlebihan, secukupnya. Nah, ini kuncinya dalam membuat media itu selalu kering di dalam pola pakan. Kalau pola pakannya tidak bisa, otomatis media akan selalu basah atau becek. Atau misalkan di tempat teman-teman itu ada beberapa jenis pakan, misalkan kohe, kotoran hewannya selalu ada atau selalu ready. Nah, itu cukup dicampurkan dengan pakan yang agak basah, otomatis nanti jadinya remah itu lebih gampang lagi. Nah, seperti ini nih. Ini medianya becek karena ini masih pembesaran untuk bakal indukan, agar hasilnya ginuk-ginuk untuk prepupaknya. Nah, otomatis seperti ini akan saya campurkan kohe seperti ini. Kebetulan ada ayam kita yang belum ada magotnya. Nah, ini kotoran hewan ini, kotoran ayam itu sangat berfungsi sekali untuk meremahkan media yang basah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah basah seperti ini, misalkan teman-teman belum tahu caranya, ini seperti ini aja, kasih pakan aja kohe. Nah, seperti ini, nggak usah campur-campur yang lain, otomatis lama-lamanya 3 hari dikasih kohe sudah remah medianya dan sangat enak untuk dipanen kalau misalkan mau dipanen. Nah, seperti ini hanya contoh saja. Sebenarnya masih tak bikin gede lagi untuk medianya basah nggak masalah kalau tempat kita, karena untuk bibit prepupak itu bagusnya yang gemuk-gemuk atau kecil-kecil. Kalau saya senang yang gemuk-gemuk karena semok-semok. Seperti itu. Kalau bikin semok-semok ya itu caranya dibikin mamel atau basah sekalian seperti ini. Jadi kesimpulannya dalam membuat media basah atau media kering, maksudnya media kering dari 0 sampai panen, itu satu, zonali jenis pakan yang akan diberikan ke magot. 2, yaitu pola pakan atau cara pemberian pakan. Jangan terlalu over, yang penting habis 1 hari. Jangan terlalu semangat untuk mengasih makan karena terlalu banyak pakan mungkin. Nah, itu nanti akan bisa dengan sendirinya kalau sudah terbiasa mengasih magot dengan dengan terbiasaannya itu nanti bisa mengira-ngira pakannya itu kebanyakan atau enggaknya. Nah, otomatis dari situ nanti teman-teman bisa memproduksi magot dengan media kering atau dari media yang selalu kering dari 0 sampai panen. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.